Tidak ada, Bu. Apakah sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Alat tulis semuanya sudah ada di atas meja. Sudah ada, Bu. Hari ini hari apa ya? Hari Sabtu, Bu. Tanggal 29 apa? Oktober 2012. Ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Dila, maju ke depan ya untuk memimpin membaca doa. Kita berdoa. Tegakkan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadan nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dila. Nah, untuk memupuk rasa nasionalisme atau cinta tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang silahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahmu, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahmu, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahmu, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, selesai, silahkan duduk. Ya, tepuk diam. Aku akan diam jika aku diam. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat pembelajaran yang hari kemarin? Ingat, Bu. Kalau masih ingat, ayo siapa yang masih ingat? Bu, Ayo Pipa. kita membaca teks Pak Weli. Iya, membaca teks Pak Weli, Pipa. Ya, tunggu satu-satu dulu. Tadi Supri apa? Supri? Apa tadi Supri? Iya? Kegiatan ekonomi, Bu. Iya, kegiatan ekonomi. Ada lagi yang lain masih ingat ya? Jenis pekerjaan menghasilkan barang dan jasa. Iya, jenis pekerjaan menghasilkan barang dan jasa. Ya, jadi kemarin kita sudah belajar membaca teks Pak Weli, itu kita menguraikan pendapat pribadi. Nah, menguraikan pendapat pribadi. Kemudian lagi kemarin kita juga belajar jenis pekerjaan dan juga tadi kegiatan ekonomi. Iya. Oh iya. Kalian masih ingat kegiatan ekonomi itu ada berapa? 3, Bu. Iya, ada 3. Apa saja? Produksi, jual
kedua, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1. Materinya yaitu menguraikan pendapat pribadi pada teks secara lisan. Nah, ini manfaat kalian mempelajari materi ini supaya kalian nanti bisa berpendapat atau berkomentar terhadap orang lain ataupun pada teks. Nah, kemudian materi yang kedua itu dampak penggunaan teknologi modern dan tradisional pada keberadaan sumber daya alam. Manfaat kalian mempelajari ini supaya kalian dapat memanfaatkan teknologi dengan menjaga kelestarian sumber daya alam dan juga lingkungan supaya tidak merusak lingkungan. Materi yang ketiga, jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi supaya kalian bisa menyiapkan diri ke depannya untuk bekerja. Jadi harus tahu bagaimana kegiatan ekonomi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kalian pada hari ini yaitu melalui teks Pakueli kalian bisa menganalisis pendapat melalui kegiatan membaca cerita teks Pakueli kalian bisa menguraikan pendapat pribadi secara lisan. Melalui tanya jawab kalian bisa menunjukkan pendapat pribadi secara lisan. Kemudian melalui pengamatan pada gambar kalian dapat menganalisis dampak penggunaan teknologi modern dan tradisional dengan keberadaan sumber daya alam. Nah, melalui pengamatan video kegiatan ekonomi kalian dapat menganalisis jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi. Nanti melalui pengamatan video dan diskusi kelompok kalian dapat membuat laporan identifikasi jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi dengan tepat. Nah, adapun kegiatan kita pada hari ini ada 5 langkah. Yang pertama, orientasi masalah pada teks nanti dan video dan juga gambar. Kemudian nanti kalian akan dikelompokkan lagi menjadi 3 kelompok. Nah, nanti yang ketiga kalian akan berdiskusi kelompok untuk mengerjakan LKPD. Yang keempat kalian akan presentasi menyampaikan hasil diskusi. Yang kelima nanti kalian akan menyimpulkan pembelajaran dan juga akan mengerjakan soal evaluasi. Ya, supaya semangat nih, ayo kita semuanya tepuk semangat. Yang semangat ya. Coba 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dengan pembelajaran semangat, semoga sampai akhir pun akan semangat. Iya. Oh iya. Di sini Ibu ada teks. Kalian baca dulu ya teksnya. Teksnya dibaca dulu. Ini yang Pakueli seorang kepala sekolah. Ya, silahkan dibaca dulu. Bacanya mau sama-sama atau sama-sama ya? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pakueli kepala sekolah. Pakueli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuhan, Maluku Utara. Di sekolah ini muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pakueli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama teman-teman kelas khusus. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri dan pandai berpidato. Pakueli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pakueli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari.
semakin dekat bahagia lelah. Pak Weli risau, andai saja keinginan pokok untuk mendengari Udin ke kota. Pikirnya hingga semua sore terlihat ide di benaknya. Dipanjangnya keberjuangan pulang sekolah sambil Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua DW dan Ketua RDN mengajarkan apa yang direncanakan Pak Weli. Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan tanam pisang di sekolah. Murid kelas 4 dan 6 sudah diajarkan menjadi pemberi belang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat telah bilang undangan. Sebelum lelang dimulai, dia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Udin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli. Sang kepala sekolah dari Timur Negeri tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya. Sebelum menyentuh hari, dalam sekejap pisang habis dilelang. Layaknya yang untuk mendapatkan oleh Udin. Didatangi kami Rasulullah bersuasanya Udin pun berangkat ke kota Indonesia dengan teman-teman ialah babak pertama lomba pidato kemuliaannya. Rangkaian dia ulangi Pak Weli dan seluruh keagamaan mulai dari 2017. Ya. Sudah dibaca semua? Ya, tepuk dia. Aku akan diam jika tepuk diam. Ya, dari teks tadi siapa yang bisa menguraikan pendapatnya? Ya, Nida? Pak Weli hebat. Ada ya dari kelompok sini, Sukri. Ya. Tidak sia-sia memasukkan si Udin ke lomba pidato. Iya, Pak Weli tidak sia-sia memasukkan Sudin ke lomba pidato. Yang sebelah sini, Hafi. Udin pandai berpidato. Iya, Sudin pandai berpidato. Apa lagi? Aku lupa lagi. Pak Weli cerdas. Pak Weli cerdas. Ada lagi, Pipa? Pak Weli hebat. Pak Weli hebat. Ada lagi pendapat Pak lain? Weli berbijaksana. Oh, Pak Weli bijaksana. Iya. Pak Weli baik. Pak Weli baik. Ada lagi yang lain pendapatnya? Si Ibu kalau tidak mendengar sapa nih. Apa sapa pendapatnya? Sapa Pak Weli. Ya Pak, sapa. Bagaimana pendapatnya Pak Weli? Atau Jani? Apa Jani pendapatnya Pak Weli? Pak Weli Ya. baik. Pak Weli baik. Ya. Mahmudi? Pak Weli bekerja keras untuk menjual pisangan untuk memasukkan Udin ke lomba pidato. Iya, Pak Weli bekerja keras, berusaha keras untuk memasukkan Sudin ke lomba pidato. Iya, bagus sekali, hebat, bisa berpendapat secara lisan. Tepuk tangan dulu. Tadi Dila sudah nggak, Dila? Ayo, Dila ada pendapatnya, Dila? Sudin bisa berpidato. Iya, Sudin bisa berpidato, hebat Dila. Iya, yang namanya pendapat lah bermacam-macam, tidak masalah. Kita silahkan berpendapat karena di negara kita pun kita diperbolehkan untuk berpendapat, tapi ketika kita berpendapat itu jangan sampai kita menghina orang lain atau sampai menyakiti hati orang lain. Iya, oh iya, Pak Weli ini apa pekerjaannya? Kepala
Kalau ini gambar apa ya? Ya coba, apa tadi Bila? Nelayan tradisional dan nelayan modern. Iya, Happy, nelayan tradisional dan nelayan modern. Nah, ini kan nelayan tradisional dan nelayan modern. Apakah ada ini? Jadi ini gambar pemanfaatan teknologi secara tradisional dan modern. Kebetulan ini yang diambil adalah nelayan ya. Karena teknologi itu banyak, selain teknologi untuk mencari ikan, ada juga memanfaatkan hutan dan lain-lainnya. Nah, teknologi itu alat membantu kita untuk pekerjaan sehari-hari. Di sini ada teknologi sederhana dan modern. Contoh teknologi sederhana untuk nelayan apa? Ya, jaring kecil Anida, Supri, memancing. Sudah sini? Ya, tombak ya, Abi. Perahu kecil itu yang tradisional. Apakah ada dampak positif dan negatif penggunaan teknologi tradisional itu tadi ya? Positif itu artinya apa? Yang baik. Dampak negatif? Yang buruk. Nah, dampak positifnya apa? Penggunaan teknologi tradisional. Ramah lingkungan. Iya, bagus Hafi ya. Ramah lingkungan. Apalagi selain ramah lingkungan? Ada lagi? Tidak merusak alam, Supri. Ya. Oh iya, kalau dampak negatifnya apa ya? Iya, tidak, hasil tangkapannya sedikit. Karena dia penggunaan alatnya sangat sederhana dan juga dia tergantung alam ya. Kalau hujan badai dia tidak bisa mencari ikan. Nah, kemudian ada juga teknologi yang modern. Contohnya apa? Penggunaan pukat harimau, ya, bom ikan, apalagi menyetrum, ya, pakai teknologi ya, pakai kapal yang besar bermesin. Nah, jadi yang modern itu pakai perahu yang besar bermesin, pakai pukat harimau itu jaring yang sangat besar. Kemudian ada radar pendeteksi ikan, ada bom meledak dan jaring yang sangat besar. Ini kalau dampak positifnya apa ya? Positif, yang baik. Hasil tangkapannya banyak. Apalagi positifnya yang bagus-bagusnya kalau menggunakan ini. Ya, kalau hasil tangkapannya banyak itu membuat orang apa? Kaya, jadi mendapatkan keuntungan yang banyak. Tapi kalau dampak negatifnya apa? Merusak alam dan lingkungan. Iya. Nah, jadilah kita itu boleh memanfaatkan teknologi, tapi harus apa? Menjaga alam. Karena kita pasti semuanya menggunakan teknologi. Oh iya, ini tadi gambar apa? Nelayan itu sebuah apa? Pekerjaan itu biasanya ada apa ya? Melibatkan apa ya? Kegiatan apa? Kegiatan ekonomi. Nah, di sini Ibu ada video kegiatan ekonomi. Simak baik-baik ya. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan barang atau jasa tertentu dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Ada 3 macam kegiatan ekonomi. Yang pertama ada produksi, 2 distribusi, dan ketiga konsumsi. Yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Nah, kalian harus ingat ya, contoh kegiatan produksi adalah membuat, menghasilkan, atau menyediakan. Contohnya menyediakan jasa transportasi, jasa cukur rambut, menjahit pakaian,
beternak, dan banyak lagi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Pekerjaan yang terkait dengan kegiatan produksi diantaranya adalah tukang cukur rambut, peternak, petani, sopir angkutan umum, pengrajin, dan lain-lain. Yang kedua, distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Nah, ingat ya, distribusi itu menyalurkan atau menjual kembali. Barang-barang dari pabrik disalurkan ke toko-toko atau ke pasar. Toko swalayan yang menjual berbagai kebutuhan yang berasal dari pabrik juga merupakan salah satu kegiatan distribusi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Pekerjaan yang terkait dengan kegiatan distribusi adalah kurir, sopir, pedagang atau penjual, dan banyak lagi. Yang ketiga, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Nah, konsumsi berhubungan dengan kegiatan memakai, menggunakan, dan membeli. Contoh kegiatan konsumsi diantaranya membeli suatu barang dan menggunakan jasa transportasi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Pekerjaan yang terkait dengan kegiatan konsumsi adalah pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan barang dan jasa. Nah, sekarang kerjakan tugasnya ya. Iya. Tadi video apa yang Ibu tampilkan tadi, nama judulnya? Ada yang tahu kegiatan ekonomi itu apa? Ayo, ada yang tahu? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara bekerja ya. Jadi kalau kita ingin memenuhi kebutuhan kita, misalnya kalau mau makan, itu harus diapakan dulu makanannya? Dibeli dulu, baru dimasak. Cara membelinya itu menggunakan apa? Uang. Cara mendapatkan uang? Kerja. Iya. Pada kegiatan ekonomi itu ada berapa, masih ingat? 3. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Apa saja? Ya, apa? Produksi, distribusi, konsumsi. Ya, bagus sekali. Ada yang tahu produksi itu apa? Membuat kue. Ada lagi yang tahu? Petani. Menangkap ikan. Ya, peternak, pengrajin. Jadi yang namanya produksi itu adalah menghasilkan atau membuat barang. Contohnya tadi, contoh produksi itu membuat kue. Terus ada petani tadilah. Iya, yang diproduksi itu bisa juga barang ataupun jasa. Jasa tadi contohnya kata Pipah tadi apa? Tukang cukur rambut. Distribusi ada yang tahu? Ya, menyalurkan barang atau menjual kembali. Iya, kalaunya konsumsi membeli, memakai, apalagi menggunakan, ya, naik ojek. Ya benar, naik ojek juga termasuk konsumsi. Jadi konsumsi itu bukan berarti kita harus menggunakan barang, menggunakan jasa orang lain juga termasuk konsumsi. Misalnya di sini ada yang suka naik ojek atau gojek? Pernah? Nah, itu berarti kalian nama kegiatannya adalah konsumsi. Iya.
Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak Tidak ada pertanyaan. Kalian akan ibu bagi dalam beberapa kelompok. Bisa dilihat nama-nama kelompoknya? Bisa. Nah, jadi di sini kelompok 1 ketua kelompoknya siapa? Aupa, maju dulu ketua kelompoknya. Kelompok 2 ketua kelompoknya siapa? Maju. Kelompok 3 Dila, maju. Nah, teman-teman yang lain siap-siap untuk berpindah tempat. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Ya, sementara ibu bagikan papan kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan dipasang papan nama kelompoknya. Baik, tadi biar ada di atas. Iya. Nah, ya kalian seperti kemarin mengerjakan LKPD tentang video kegiatan ekonomi. Nah, ini tunggu LKPD-nya dulu ya. Jangan lupa tulis apa dulu? kelompok. Ya. Oke. Ya. Sebelum mengerjakan, coba kalian lihat dulu. Coba kalian lihat dulu, sudah? Sudah. Bahan ajarnya sudah ibu bagikan tadi ya. Nah, itu pertama kalian baca dulu petunjuknya. Baca dulu, ada dua. Nah, silahkan dibaca. Kemudian dari petunjuk LKPD, apakah kalian sudah paham? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan kalian diskusikan dulu tentang kegiatan 1. Silahkan dibaca-baca dulu, bahan ajarnya juga bisa dilihat. Ya, silahkan dibuka, dilihat dulu. Bu, ini kayak Bapak. Ya, Ini. ini adalah gambar. Gambar apa ini? Nah, ini adalah gambar kegiatan ekonomi. Ya, jadi di sini lihat pertanyaannya apa? 1, jenis kegiatan ekonomi. Masih ingat jenis kegiatan ekonomi ada berapa? 3. Ada 3. Jadi pada gambar yang ini, pada gambar yang di LKPD itu, apa saja jenis kegiatan ekonominya? Ada yang tahu? Kalau yang tahu, simpan aja di dalam kelompoknya jawabannya. Ada yang tahu di sini? Kelompok 3 tahu di sini ada jenis kegiatan ekonomi apa? Tahu? Kalau kelompok 1 tahu? Jenisnya tadi, jenis kegiatan ekonomi ada berapa tadi? Ada 3. Pertama, produksi, distribusi, konsumsi. Nah, jadi itu dilihat produksi yang mana, yang distribusi yang mana, kemudian yang konsumsi yang mana. Nah, bagaimana, sudah tergambar di kepala jawabannya? Sudah? Nah, ada pertanyaan lagi?
Ya 1 sampai 4 saja ya di situ. Ya. Ya. Nama kelompok sudah ditulis. Tulis dulu nama kelompoknya, tulis dulu ya. Oh, ini aja tadi dua. Kenapa? Iya, jujur ini. Iya. Iya. Sudah ada. Sudah nama kelompoknya. Ini tadi nama kelompok sudah, ini nama kelompok sudah. Iya, tulis nama kelompoknya. Kalau tidak paham tinggal aja. Ya, silahkan berdiskusi. Satu mengamati, oh gambarnya bisa dilihat. Oh iya, ibu lihat ya gambar. Ya, sambil diamati gambarnya ya. Nah, kelihatan lah gambarnya nih. Nah, ini. Kerjakan dengan teliti ya, boleh saling berdiskusi. Maka penghapus. Siapa yang nulis? Ini bagusnya nih. Ini nanya. Ini nanti ini. Tulisannya yang rapi lah, karena kawannya kada melihat, kada kau membaca. Iyalah, kalau misalnya tidak muat boleh di bawah. Tulisannya agak besar, atau di belakang. Nah, tapi gambarnya sambil dilihat lah. Nah, di belakang tidak apa-apa. Soalnya saya minta muat. Kalau tidak muat boleh di bawah atau di belakang. Jadi gini, sambungan nomor 1. Otaknya kekecilan kah? Oke, kekecilan. Ini nomor 1 panjang. Nah, itu gambarnya di depan, boleh diamati.
Kalau tidak muat tidak apa-apa, di bawah tulis sambungan nomor 1. Nah sini nah tulis. Misalnya dia kan tidak kuat, tulis sini nomor 1. Sulit? Sulit lah, sulit. Kalau misalnya tidak muat, boleh tulis di sini sambungan nomor 1. Nah, yang itu sambungan nomor 1. Gantian kan tulisnya di sini. Kalau mau bergantian boleh. Iya sambungannya. Iya. Gantian. Ya, kalau bisa sore. Yang penting bisa dibaca.
pulang aja menegurkan. Benar. Iya, jawabannya 9. Satu kelas kan nih? Emang hapus mas ini apa siapa nih? Satu kelas juga bukan ya nomor berapa sudah? Yang sudah? Kami nomor 3. Ya santai aja. Ya sudah, kita tunggu temannya yang lain lah. Setelah ini siapa yang mau maju duluan? Ya, tunggu sebentar ya. Sampai semuanya selesai. Oh iya baju. Mana guys kami banyak. Kelompok 1 dulu kelompok 2. Iya itu boy. Oke lah. Santai aja HP, santai HP. 3 menit lagi. Tepuk diam. Nomor berapa sudah kelompok 2?
maju. Serius ya. Nah, sini nak, yang itu kan cahaya. Kelompok lain dijagalah jawabannya. Kalau ada pendapat, kalau ada tanggapan, ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Kegiatan ekonomi 1. Produksi nelayan mencari ikan di laut dengan memakai jaring. 2. Distribusi nelayan menjualnya pada pengepul ikan. Kemudian kembali ikannya diantar ke kota untuk dijual pada para pelanggan. 3. Membeli ikan di pasar, kemudian dimasak dan dimakan anak-anak. Iya, dari jawaban nomor 1 kelompok 1, apa ada tanggapan? Ada, Bu. Iya, silakan kelompok 3. Tidak sama, Bu. Oh, tidak sama. Kami sama, Bu. Baik. Kami sama. Kelompok 2 sama ya. Coba kalau tidak sama jawab. 1. Produksi nelayan mencari ikan di laut menggunakan jaring Ini tidak. lingkungan. 2. Distribusi ikannya dijual pada orang yang akan mengantarkannya ke pasar-pasar untuk dijual kembali. Konsumsi ikannya dibeli para pelanggan, kemudian dimasak di rumah lalu dimakan oleh anak-anak karena ikan sangat bergizi dan sehat. Iya, ya. Lebih detail lagi lah menjelaskan kalau ikan bergizi dan sehat. Iya. Silakan nomor 2 lagi. Jenis barang yang diperjualkan ikan laut. Iya, ikan laut. Nomor 2 yang lain apakah ada tanggapan? Iya. Kalau kelompok 2 ada tanggapan? Bu, ada Sama. Oke, Ibu persilahkan dulu kelompok 2. Ada perbedaan atau persamaan? Nomor 2? Iya, beda. Apa jawabannya kalau mereka ikan? Dagang yang dijual belikan adalah ikan. Oh, ikan juga ya. Kalau yang di sini kelompok 3? Barang yang diperjualkan belikan adalah jenis ikan laut seperti ikan peda, tongkol, pindang, tenggiri, dan lain-lainnya. Iya, jadilah kata mereka nih cuma menyebutkan ikan-ikan ya, karena ikan itu ada yang di sungai, ada yang di laut. Kalau ikan yang di sungai apa? Yang di sungai? Ikan yang di sungai apa? Ikan londok. Iya, ikan gabus, saluang, jongjong, patin, iwak lawak, ikan lawak. Nah, kalau yang di laut, ya, iwak timbang. Ya, baik. Kalau untuk yang di laut, kata kelompok 3 tongkol, tenggiri, peda, iwak lajang atau pindang. Nah, jadilah kami. Siapa di sini yang suka makan ikan? Ya, anak harus makan ikan lah supaya sehat, bergizi, itu mengandung omega 3 supaya bagus pertumbuhan otak. Iya. Nah, sampai nomor 2 saja, berganti dengan yang lain. Coba akhiri. Ulang. 1, 2, 3. Demikian dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Tepuk tangan yang meriah. Sekarang kelompok 2, sambungan jawabannya. Nomor 2 dan nomor 3. Dijaga jawabannya lah. Kalau ada perbedaan atau persamaan atau kalau ada tanggapan, silakan. Serius ya. Nomor 3, Bo. Nomor 2, nomor 3, maaf, nomor 3. Apa dulu sambutan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
hasil diskusi kami. Tiga jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut. Pekerjaan yang terlibat yaitu nelayan, pembeli ikan dari nelayan, sopir, pedagang ikan di pasar. Ada tanggapan? Ada, Bu. Oh, Persamaan. sama. Oh, sama. Baik. Nomor 2, nomor 4. Hasil dari setiap pekerjaannya. Nelayan menghasilkan ikan di laut karena dia yang menangkap ikan. Pengumpulan ikan menghasilkan ikan dari nelayan. Sopir menghasilkan jasa. Pedagang ikan menghasilkan ikan. Ada perbedaan? Ada, Bu. Iya, kelompok 1. Tanggapannya apa? Bu, bersama. Iya, bacakan. Jani nih, Jani kan sama aku. Jani. Banyak ya. Iya. Menghasilkan ikan laut, pembeli ikan dari nelayan juga menghasilkan Barista. ikan. Iya, tadi kelompok 3 tanggapannya. Bu. Oh, sama. Baik. Ya, silakan diakhiri. Demikian yang telah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, tepuk tangan yang meriah. Baiklah, sekarang giliran kelompok 3. Untuk kelompok 3, kalian bisa menjelaskan yang ini. Ya, silakan maju. Silakan jelaskan gambar yang itu dengan bahasa kalian sendiri. Ya, assalamualaikum dulu lah ya, Sila. Baris. Yang lain perhatikan. Siapa tahu ada penjelasannya yang beda. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Ya, silahkan tadi Ibu minta kelompok 3 jelaskan gambar ini. Ini gambar nelayan. Ya, perhatikan semuanya. Nih, Ibu tunjukkan yang di proyektor. Nah, ini mulai dari sini dulu. Menjual kepada Nelayannya ngapain itu? Nelayannya mencari ikan. Nelayan mencari ikan. Ini kegiatan produksi. Kemudian nelayan menjual ke Pedagang. ke pedagang ikan. Nah, kemudian Pedagang mengantarkan ke sopir. oh, sopir. Ya, lalu Sopir mengantarkan ke pasar. pasar ya, ya. Lalu di pasar Ada ibu-ibu yang membeli ada ibu-ibu yang membeli. Ikan. Ya, kemudian Terus masak. memasak ya. Kemudian kemudian anaknya memakan. Iya. Bagaimana, ada tanggapan lain dari kelompok 1 atau 2? Apakah ada penjelasannya yang beda dari kelompok 3? Ada? tidak Oh, sama ya. Sudah. Demikian. Demikian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya meriah. Ya, kita tadi sudah mengerjakan LKPD tentang kegiatan ekonomi dan juga pekerjaan yang terkait pada kegiatan ekonomi tersebut. Nah, tepuk diam. Aku akan diam. Jika tepuk diam. Ya, dari jawaban-jawaban kalian tadi sudah betul semua. Akan tetapi ada yang jawabannya singkat, padat, dan jelas. Ada yang jawabannya itu
luas, umum, dan sampai menyebutkan contoh-contohnya. Ya bagus sekali lah. Jadi ini adalah kegiatan ekonomi. Tadi ada berapa jenis kegiatan ekonomi tadi? Jenis kegiatan ekonomi, kegiatan iya, jadi ini nelayan ini kegiatan ikan, kemudian dijual kembali, itu artinya apa? Diantarkan kembali. Yang mengantarkan siapa? Supir. Iya, itu masih apa namanya? Distribusi. Kemudian lagi dijual lagi di pasar, itu namanya kegiatan menjual. Distribusi, dijual kembali. Ini ada ibu-ibu yang membeli. Konsumsi. Tapi ternyata dimasak dulu. Memasak itu kegiatan apa? Membuat masakan. Konsumsi. Lalu dimakan, itu namanya kegiatan Konsumsi. Ada pekerjaan di sini, pekerjaannya ada nelayan, pedagang. Pedagang ini pengumpul ikan, maksudnya lah pengumpul ikan. Lalu diantarkan oleh supir. Nah, di sini ke pasar ada pembeli, di sini ada penjual. Nah, di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Misalnya tidak ada pertanyaan. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Maksudnya kita tadi belajar apa saja? Iya, kegiatan ekonomi. Nelayan tradisional dan modern. Nelayan tradisional dan nelayan modern. Ada lagi dari sini Hafi? Jenis pekerjaan menghasilkan barang dan Iya, jasa. jenis pekerjaan menghasilkan barang dan jasa. Melihat video ekonomi. Melihat video kegiatan ekonomi. Satu lagi yang ketinggalan waktu kita membaca. Menguraikan pendapat Iya, menguraikan pendapat pada cerita. Nah, itu tadi kesimpulan kita hari inilah menguraikan pendapat adalah. Dan juga ada kegiatan ekonomi tadi ada 3. Ya, Produksi, ya, distribusi, dan konsumsi. Ya, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak Misalnya tidak ada, kerjakan soal evaluasi. Waktunya sekitar 5 menit. Sanggup 5 menit? Soalnya namanya ditulis. Itu, oh iya deh ibu. Biar aja ini dulu. Ini aja yang dikumpul dulu. Anak belakang kan? Ya, ucapkan. Cek dulu. Baca dulu. Namanya jangan lupa. Jawab masing-masing ya. Ayo Dila, kerjaan masing-masing. Jawab semampunya. Hah? Jangan dilihat di jawaban kawan. Kalau sudah dicek lagi lah kalau misalnya sudah. Oh sudah. Cek dulu, cek masih ada waktu sedikit.
anak-anak berbakti kepada ibunya? Yang B, saya setuju bila Odang hanya bermain di rumah. C, niat Odang sudah baik, sayangnya dia mengalami pusing disertai ya benar, C benar. Jadi 1B, 2C tadi ya, 3 tanggapan yang sesuai. Nah, jangankan yang menjawab A, seharusnya ayah melarang Odang untuk membantu ayah. Ada yang A? B, saya suka toko ayah Odang yang perhatian. C, sebaiknya ayah Odang memastikan kesehatan Odang sebelum ikut melaut. Oh iya, adakah yang selain itu? Oh Jani, oh itu Pak maksudnya. Iya benar, C. Nomor 4 ini ada gambar ukat harimau mengambil ikan. Dampak negatifnya itu A, ramah lingkungan, B, mengurangi populasi ikan. Lalu baik, bagus. 5, dampak positif yang terjadi pada gambar ini, orang menangkap ikan, apakah ekosistem laut terjaga? Ikan banyak mati? Berarti yang A ya. 6. Di bawah ini penggunaan teknologi yang dapat merusak sumber daya alam. Ada yang menjawab A, membuat teh dengan mesin modern? Menjawab B, nelayan mencari posisi ikan dengan GPS? Yang C, menyetrum ikan di sawah? Pernah nggak melihat orang menyetrum ikan? Apakah itu berbahaya? 7. Kegiatan berikut yang merupakan contoh penggunaan teknologi ramah lingkungan. A, menggunakan pupuk berbahan kimia. B, menggunakan bom untuk mencari ikan. Oh A, ya tidak masalah. Lalu jadi salah satu lah. Jadi salah satu. Yang B, ada yang B? Oh iya, yang benar dia menggunakan bahan bakar bio. Apa jadi baru salah satu. Dari gambar di atas yang merupakan contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah iya D. D itu tukang jemput. 9, kegiatan yang menghasilkan barang. Di sini ada guru, koki, ojek online, pengrajin, polisi. Koki dan pengrajin. 10 ini adalah produksi. Wah, hebat sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Hari ini kalian sangat antusias sekali bertanya, mengamati gambar, mengamati video, menguraikan pendapat pada teks, kemudian lagi berdiskusi, menyampaikan hasil diskusi juga sudah sangat bagus. Ada pembukanya, ada penutupnya, sudah bagus sekali lah. Pertahankan. Hasil evaluasinya pun alhamdulillah sangat memuaskan. Meskipun ada tadi beberapa salah, tidak apa-apa karena masih banyak yang benarnya. Iya. Tadi masih ingat kegiatan kita tadi apa saja? Ingat. Kegiatan kita itu tadi maksudnya kegiatan itu adalah apa saja yang kalian lakukan dari awal. Nonton video, mengerjakan LKPD, mengerjakan evaluasi, membuat kelompok, berkelompok, maju ke depan, menyampaikan presentasi. Apakah itu menurut kalian itu sangat seru? Apakah kalian senang? Ya, alhamdulillah. Kalau misalnya senang, kalau misalnya kita pertemuan berikutnya seperti ini lagi, apakah kalian mau? Iya. Ini pesan moral yang dapat coba semuanya perhatikan dulu. Tepuk diam. Nah, jadi pesan moral yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini, ketika menguraikan pendapat pada orang lain, berkata-katanya yang sopan dan santun dan jangan menyinggung perasaan orang lain. Kemudian lagi, penggunaan teknologi itu harus seimbang, jangan sampai merusak lingkungan. Kita boleh menggunakan teknologi karena siapa di sini yang bisa, teknologi itu artinya alat yang memudahkan kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya apa teknologi? Sepeda motor, mobil, sepeda, perahu, pesawat,
Ya, terak. Nah, boleh kita menggunakan semuanya asal dijaga kan? Ya. Kemudian lagi untuk pertemuan berikutnya nanti kalian akan membaca teks namanya itu cerita ikan gabus. Nanti itu akan kalian cari unsur intrinsik ceritanya. Nah, oh, si Sukri sudah ada membaca di buku tema ya tentang ikan gabus ya. Ikan gabus dan apa? Dan gabus dan apa tadi? Ya, ikan gabus, tentang ikan gabus lah. Karena kita ini berada di Kalimantan. Di Kalimantan itu yang biasa banyak hidup ikannya adalah ikan gabus. Gabus itu ikan apa? Puyuh, apa lagi? Sepat, saluang, dapat siang. Iya, banyak ya. Ya, untuk baik. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Aupa silahkan dipimpin baca doanya. Yang lain, Datuk diam. Ya, silahkan baca doa singkat. Silakan duduk. Terima kasih Aupa. Iya, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai di sini apakah kalian ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu.